Setelah tampil memukau bersama dengan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020 beberapa waktu lalu, Pratama Arhan santer diberitakan menjadi incaran banyak klub dari luar negeri. Di ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara itu, Pratama Arhan yang dikenal dengan lemparan jarak jauhnya berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF. Ia bahkan terpilih sebagai pemain muda terbaik AFF 2020. Namun sayang, di partai final, Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan agregat 2-6. Kini, pemain kelahiran Blora 21 Desember 2021 itu telah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru klub asal Jepang Tokyo Verdy. Kepastian Pratama Arhan bergabung dengan Tokyo Verdy telah diumumkan secara langsung oleh klub melalui akun Instagram resmi mereka. Dalam unggahan fotonya, Tokyo Verdy menyoroti prestasi Pratama Arhan yang terpilih sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2020. Peraih penghargaan pemain muda terbaik kejuaraan sepak bola ASEAN tahun 2020. Pratama Arhan dipastikan akan bergabung melalui transfer permanen dari PSIS Semarang. Selamat datang dan selamat bergabung Arhan. Kepindahan Pratama Arhan dari PSIS Semarang menuju ke Tokyo Verdy tidak lepas dari peran sang agen Dusan Bogdanovic. Melalui akun Instagramnya, Dusan Bogdanovic juga mengumumkan transfer Pratama Arhan ke Tokyo Verdy dengan kontrak yang akan didapatkan sang pemain. Pemain muda terbaik Piala Menpora, pemain muda terbaik Piala AFF 2020, dan sekarang dengan senang hati mengumumkan transfernya ke Tokyo Verdy. Salah satu tim tersukses dalam sejarah sepak bola Jepang pada kesepakatan kontrak 2 tahun. Dusan Bogdanovic juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada PSIS Semarang yang telah bersedia melepas Pratama Arhan ke Tokyo Verdy. Dusan menilai langkah itu telah menunjukkan jika PSIS merupakan klub yang peduli dengan kemajuan para pemainnya. Dan seperti biasa, setiap kali pemain asal Indonesia resmi dikontrak oleh klub luar negeri, maka netizen Indonesia akan berbondong-bondong meramaikan akun media sosial klub tersebut. Bahkan, dengan inisiatif yang tinggi, para penggemar sepak bola di Indonesia juga membuat akun-akun fanpage Tokyo Verdy dalam bahasa Indonesia. Dalam kasus Tokyo Verdy, klub yang pada awalnya hanya memiliki sekitar 20 hingga 30 ribu followers Instagram, kini telah melejit hingga mencapai 149 followers setelah kedatangan Pratama Arhan. Jumlah tersebut pastinya akan terus bertambah, mengingat Pratama Arhan akan membela Tokyo Verdy setidaknya hingga 2 tahun ke depan. Jika melihat sejarah klub, Tokyo Verdy merupakan salah satu klub Jepang tersukses dengan koleksi 7 gelar Liga Jepang di era 1980-an hingga 1990-an. Tokyo Verdy yang awalnya memiliki nama Yomiuri SC merupakan nama yang diambil dari perusahaan surat kabar Yomiuri Shimbun. Saat format J-League pertama kali bergulir di tahun 1993, peraturan baru dibuat untuk semua klub agar menghilangkan nama dengan unsur perusahaan. Yomiuri SC pun berganti nama menjadi Verdy Kawasaki yang kemudian keluar sebagai juara edisi pertama J-League tahun 1993. Bahkan, Verdy Kawasaki yang saat itu diperkuat pemain-pemain bintang seperti Rui Ramos, Kazuyoshi Miura, Nobuhiro Takeda hingga Tsuyoshi Kitazawa berhasil mempertahankan gelar juara J-League kedua mereka di tahun 1994. Namun sayang, setelah itu pamor Verdy Kawasaki di J-League mulai memudar dan perlahan ditinggal para pendukung fanatiknya. Pada J-League tahun 1996, Verdy hanya mampu finish di urutan ke-7 yang semakin diperparah dengan kepergian sejumlah pemain bintang mereka. Setelah semakin meredup, Verdy Kawasaki akhirnya pindah basecamp ke ibu kota Tokyo dengan berganti nama menjadi Tokyo Verdy. Namun, masalah baru muncul karena Tokyo telah identik dengan FC Tokyo yang lebih dulu menjadi kebanggaan tim ibu kota. Setelah sama-sama menggunakan stadion Ajinomoto sebagai kandang mereka, tahun 2006 menjadi tahun terburuk Verdy saat klub tersebut harus terdegradasi ke J2 League. Meski bermain di J2, Verdy sempat mendatangkan talenta asal Brazil Hulk di tahun 2007 yang menggila dan mencetak 37 gol bersama Verdy. Hulk pun sempat membawa Tokyo Verdy kembali ke J-League di tahun 2008 sebelum ia memutuskan hengkang ke FC Porto. Namun setelah ditinggal pemain andalannya, Tokyo Verdy kembali terdegradasi ke J2 League dan masih berjuang hingga saat ini.